سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا Lanjut saja ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan ketiga ini, panduan pelaksanaan dan pengajaran tarbiyah anak. Insya Allah dari Ustadz Aris, jadi pertanyaan pertama ini akan terjawab di sini Ustadz Aris ya. Kita lanjut. Ya, sebelumnya saya mau bertanya dulu ya. Tolong jawab dengan rasa bangga. Ya, silakan dijawab berteriak di rumah masing-masing. Ya, usahakan yang rumahnya dekat rumah sakit jangan terlalu berteriak. Ya, atau misalkan ada orang sakit di rumahnya. Ya, tapi kalau misalkan lagi santai dan tidak ada orang sakit, ya, jauh dari keramaian bisa teriak. Ya, nanti kalau kami tanya siap menjadi murabi anak, jawabannya serempak ya semuanya. Ya, silakan Ya, jadi siapa dulu audionya. Siap. Ya, misalkan siap. Ya, saya kasih lihat dulu ya. Misalkan siap. Insyaallah. Allahu Akbar. Ya, jadi siap. Insyaallah. Allahu Akbar. Kita mulai ya. Bismillah. Silakan jawab. Audionya yang misalkan oh ya, bisa diaktifkan. Bagi yang tidak mau diaktifkan ya silakan di rumah ya berteriak sekeras-kerasnya dan ada tekad ya, ada tekad yang memang kita insyaallah ya bisa menjadi seorang murabiah anak. Baik, silakan dijawab. Siap menjadi murabiah anak? Siap. Insyaallah. Allahu Akbar. Iya, siap insyaallah. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Semoga kata-kata siap ini bukan hanya sekedar di mulut tapi dipraktekkan dan tentunya ya harapan-harapan tadi yang sempat ya kami sampaikan, harapan kita semua itu bisa terwujud dengan yang kita inginkan dan kita harapkan semuanya. Baik, Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang murabiah anak ya, harus betul-betul menyiapkan ya mental dan kesabaran. Kenapa ini? Nah, jadi kita harus betul-betul siapkan. Mungkin masih ada suara-suara Ustaz Rino bisa dinonaktifkan. Mohon di nonaktifkan dulu audionya yang masih aktif itu. Ya, silakan. Ya, baik, jadi ini juga slide-nya kayaknya agak lambat berjalan. Jadi seorang murabi anak itu harus betul-betul siapkan mental yang kuat dan kesabaran yang luar biasa. Ya, karena yang kita hadapi adalah anak-anak. Ya, mungkin tadi Ustaz Qasim menyampaikan ini anak-anak yang kita hadapi, tapi menurut kami inilah yang susah yang kita hadapi. Anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua. Ya, ini yang mungkin yang agak kita butuh kesabaran yang ekstra, mental yang kuat ketika kita berada bersama anak-anak ini, di mana mereka lebih dominan bermain, di mana mereka lebih dominan untuk gerak. Ya. Jadi kita memang harus betul-betul siapkan mental yang kuat dan kesabaran ya yang luar biasa ketika kita memberikan pembinaan atau pengajaran bersama anak-anak ya. Apalagi zaman now ya, anak-anak zaman sekarang ya mungkin berbeda sekali ya dengan kondisi keadaan anak-anak zaman old, zaman dulu. Iya, Ustadz Rino mungkin bisa diberikan perbedaan bagaimana anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu? Nah, kalau zaman dulu belum mengenal HP, kalau sekarang sudah mengenal HP, Ustaz. Salah satunya itu. Iya. Dulu langsung offline, sekarang online semua. Kebanyakan ya, silakan. Itu saja. Ustaz. Itu saja, Saudrina. Nah, Ustaz. Iya ya. Jadi kami tidak bisa tawarkan peserta ya apa perbedaannya ini. Ya mungkin juga sudah punya jawaban. Yang jelas anak-anak zaman sekarang itu masih kecil-kecil, Ustaz Rino. Kalau zaman sudah besar-besar sekarang. Ya. Baik. Tapi bukan itu ya. Ya. Katanya anak-anak zaman dulu itu begitu ya, mengedepankan akhlak. Ya, jadi adabnya luar biasa kepada orang tua, kepada guru dan kepada yang lebih tua terutama. Dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang. Ya, misalkan ambil contoh ya, yang diceritakan bahwasannya ketika zaman dulu ada anak-anak
yang melihat orang tuanya ada tamunya. Dan tentunya ketika ada tamu, di meja tamu itu beraneka ragam kue. Yang manis, yang asin, yang coklat, ya. Ada semua di situ, termasuk minuman berwarna-warni. Ada yang teh, ada kopi, ada sirup, ya ada. Ya, ketika anak-anak yang mungkin tidak kuat melihat makanan minuman itu, kemudian mendekat ke meja tamu dan mau ambil, ya orang tua itu dengan isyarat tertentu anak-anak itu sudah paham. Misalkan, ya orang tua itu waktu itu misalkan cuma hanya batuk, anak-anak sudah paham bahwa jangan dulu diambil, atau istilah kasarnya dilarang untuk ambil dulu karena masih ada tamu. Dan anak-anak itu tidak jadi mengambilnya dan pergi. Ya, anak zaman sekarang coba dipraktikkan. Ya, sebagian ya, tentunya tidak semua anak-anak tentunya ya. Ya, sebagian anak zaman sekarang ya, ketika ada tamunya orang tua, ada makanan, ada minuman, ada ya di atas meja, kemudian mau ambil, bapaknya batuk-batuk, bukannya pergi, paham, tapi malah dikomentari, loh, bapak kok batuk, di komik aja pak, ya, dan sebagainya. Begitu juga seorang guru mengaji misalkan, ketika mengajar, ya mengaji dan anak-anaknya main-main lari-lari, seorang guru mengaji zaman dulu tinggal berdiri di depan atau di tengah-tengah mereka, yang mengangkat ya sedikit tangannya dengan sehelai sapu lidi, ya, dan matanya sedikit ya, ada kayak melotot-melototnya lah. Anak-anak sudah paham dan langsung duduk ya, bertunduk di depan guru tersebut tanpa bersuara. Ya, zaman sekarang ya mungkin juga yang pengajar TKTPA atau guru-guru di sekolah ya merasakan juga seperti ini. Ketika ribut anak-anak main-main ya, kemudian gurunya diam, mengangkat tangannya, dikomentari, Ustaz, Kak, jangan terlalu tinggi, bau keringat, ya ketiak tak, ya burket. Ya. Atau misalkan ketika bersuara dikomentari lagi, ya seperti kata-kata misalkan, terus saya harus bilang apa? Wow gitu, dan lain sebagainya. Ya, jadi tentunya sekali lagi membina anak-anak zaman sekarang harus betul-betul ya kita persiapkan mental yang kuat, ya kesabaran yang ekstra, ya sehingga insya Allah kita bisa nyaman bersama dengan mereka selama pembinaan. Nah, kita lihat di sini untuk itu harus mampu mempersiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan halaqah tarbiyah dan seni pengajarannya yang asyik dan menyenangkan bagi anak-anak. Ya, ini kuncinya ya. Kita lanjut. Ini hanya sekedar teori saja, bisa dibaca ya. Jadi keberhasilan dan kekuatan kualitas pembinaan halaqah tarbiyah anak ditentukan oleh langkah-langkah persiapan yang ditempuh oleh para murabbi itu sendiri, baik dalam masalah metode pembinaannya maupun pengelolaan kelompok halaqahnya. Dengan persiapan yang matang, seorang murabbi anak maka dapat tampil di hadapan mereka dalam keadaan siap, baik secara fisik maupun intelektual. Ya, namun sebaliknya, jika persiapannya tidak matang alias kurang mantap, maka tidak mustahil seorang murabbiah yang bersangkutan akan tampil di hadapan anak-anak dalam keadaan bingung dan ragu-ragu karena tidak jelas yang akan dia perbuat. Dan ini hanya sekedar teori yang menguatkan kita juga untuk terus yang menambah wawasan keilmuan kita dalam hal pembinaan, terutama pembinaan anak itu ya. Baik, nah kita akan bahas panduannya pelaksanaan halaqah tarbiyah anak. Jadi yang pertama, halaqah tarbiyah anak ini dinamakan dengan trans tarbiyah anak soleh, ya tarbiyah anak soleha. Sekali lagi pembinaan anak usia 10 sampai 12 atau kelas 4 sampai kelas 6 SD namanya trans tarbiyah anak soleh. Halaqah trans tarbiyah dilaksanakan sekali dalam sepekan dengan durasi waktu 60 menit, Ustaz Rino. 60 menit setiap pertemuan. Ya, jadi kita waktu itu ya mungkin sudah berubah. Ini karena sudah lama. Ya, jadi kita hitungannya kalau SD 1 jam 30. Ya mungkin 35 ya. 30 menit jadi lagi namanya 60 menit. Ya, 60 menit ya 2 jam. 2 jam pelajaran. Ya. Kemudian peserta trans yaitu anak usia 10 sampai 12 tahun kelas 4 sampai kelas 6 SD. Idealnya setiap kelompok trans terdiri dari 1 orang murabbiah dan 10 orang anak.
Dan ini juga banyak pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau satu kelas itu ya 20 orang, 25 orang? Kami hanya bisa menjawab bahwa harus bisa membedakan antara bentuk pengajaran dan pembinaan itu. Maksudnya pengajaran yang memang sudah menjadi materi-materi pokok dalam pembelajaran di sekolah itu. Ya, misalkan kita mengajar matematika, mengajar agama, mengajar bahasa Inggris, apa? Ya, kita mengajar dan diikuti oleh beberapa siswa. Nah, dalam masa pembinaan ini usahakan ya kita bukan dalam bentuk seperti model pengajaran seperti itu ya. Ya, kita mungkin seperti halakoh kita kalau offline ya. Kita melingkar. Ya, seperti itu, bentuk halakoh. Ya, bentuk halakoh. Sehingga kita butuhnya di situ adalah tidak banyak orang, sedikit. Sehingga kami ya mengusulkan dan usahakan seperti ini nanti di sekolah-sekolah. Usahakan nanti ketika jadwalnya, ya tapi kita lihat ya di sekolah apakah sudah masuk mata pelajaran atau belum. Maksudnya sudah terjadwal di mata pelajaran, jelas waktunya dari pagi sampai siang itu ada di situ, ataukah nanti program ekstra ya. Kalau program ekstra tentunya bisa langsung ditentukan orang-orangnya, ya usahakan ya 10 orang, atau lebih banter 12 orang lah tetapi. Nah, jadi kalau misalkan di sekolah satu kelas 20 orang, ya kami sarankan ya ketika mapel tarbiyah ini hadirkan 2 murabbi, hadirkan 2 murabbiyah. Ya, jangan kemudian kita mengatakan kami tidak bisa, kami guru bahasa Inggris, kami nggak bisa, kami guru ini. Sudah ada bukunya dan ringan. Ya, ringan. Ya, insya Allah semua bisa ya mengajarkannya karena ini materi ya sangat-sangat ringan. Jadi usahakan semua guru yang ada di sekolah itu seorang murabbi anak juga. Apakah dia guru apapun, ya, guru olahraga, guru seni, tetap dia bahkan kalau dia bagian kurikulum, bagian TU, usahakan juga bisa memberikan tarbiyah. Ya, jadi usahakan setiap kelas itu ya kalau misalkan 20 orang, 2 murabbinya. Ya, dan kalau bisa juga ya harinya sama sehingga tidak mengganggu guru lain mengajar mata pelajarannya sendiri. Ya, mungkin bisa nanti berbagi ya mungkin yang sudah guru SMP, guru SD yang sudah terlaksana ya kami kebetulan guru SMA Wahda ya sudah menjadi mata pelajaran tarbiyah ini dan sudah jelas waktunya dan semua kelas itu sama. Misalkan kami itu hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis ya jam 11 itu tarbiyah, semua kelas tarbiyah. Sehingga tidak ada guru mata pelajaran yang mengajar mata pelajarannya. Tapi dia juga harus menjadi seorang murabbiyah, tidak terganggu ya jadwal mengajarnya. Ya, jadi programnya tarbiyah jadwalnya sama dan pelaksanaannya sama sehingga bisa terbagi. Ya, murabbiyahnya itu ke kelas yang 30 orang jadi 3 murabbi. Ya, di kelas itu yang 25 20 orang jadi 2 murabbi. Misalkan di kelas 12 IPA ada 2 murabbi, kami sendiri dengan salah satu ustadznya yang 22 orang. Ya, misalkan di kelas itu. Ya, misalkan seperti ini sehingga betul-betul ya suasananya suasana halakoh, suasana pembinaan, suasana bertarbiyah dan lebih ya insya Allah mudah untuk memberikan materi-materi yang ada di konsep atau buku tarbiyah anak soleh itu sendiri. Baik, kita lanjut. Selanjutnya setiap kelompok trans tetap diusahakan ada ya namanya ketua, sekretaris. Kalau misalkan di kita ada nakibah ya. Ya mungkin kita tetap ketua, sekretaris bendahara untuk dari sejak dini kita mengajarkan sifat amanah dan tanggung jawab ya, sebuah sifat kepemimpinan yang kedepannya kita harapkan mereka juga sebagai seorang pemimpin nantinya. Ya, tetap kita bentuk seperti itu. Sehingga ada yang bertanggung jawab ketika kita misalkan ada taksin, ada sekretaris yang mencatat sampai ayat berapa, ya misalkan ketua mengontrol ya anggotanya untuk tetap ya usahakan sebelum ustadz masuk sudah berkumpul atau mengingatkan apa saja yang harus dilakukan nanti ketika tarbiyah. Ya, bendahara mungkin kalau ada uang ya dikumpulkan setiap tarbiyah untuk minimal beli-beli kue ya atau lebih dari yang lainnya ya disimpan untuk ketika ada temannya yang sakit kita jenguk, dan atau misalkan ada acara baksos kita bisa ikut andil ya, ini gunanya bendahara. Usahakan kita tetap adakan seperti itu, kita tunjuk. Kemudian peserta trans wajib membawa Al-Quran, buku. Jadi Al-Quran tentunya sudah bisa baca Al-Quran, dan yang belum tadi sudah kami sampaikan ya bisa disuruh membawa Iqra atau Wafa atau Umi ya atau yang lainnya, metode yang lainnya. Ya, bagi yang sudah baca Al-Quran ya silakan bawa Al-Quran. Kemudian buku materi hafalan.
Kita rekomendasikan sekali lagi buku materi hafalan. Ya, kami sudah pernah menyampaikan dulu ke Ketua LP3K untuk kami minta izin buat sendiri, tapi belum waktu itu ada respon, ya, sehingga kami tetap merekomendasikan untuk memiliki buku materi hafalan santri TKTPA yang diterbitkan oleh LP3K yang warna biru, ya, warna biru. Tapi di situ diambil doa harian saja, 27 doa harian, karena di buku itu ada 22 surat pendek, 9 ayat pilihan, bacaan wudhu sholat sampai selesai, dan doa harian 27. Jadi 27 doa harian, daftar isi 1 sampai 27 itu yang kita ambil di situ dari buku LP3K. Selanjutnya peserta trans dibuatkan jadwal bergantian pembacaan kisah dan ringkasan materi. Dan ini ada waktu tersendiri 3 menit, nanti akan ada penjelasannya setelah ini. Ya, kita jadwal. Nah, kita jadwal setiap pertemuan. Berbeda orangnya yang membacakan kisah Nabi, ya kita siapkan bukunya kisah Nabi itu, ya, yang nanti dibacakan oleh mereka bergiliran. Begitu juga pembacaan ringkasan materi juga. Jadi jadwal siapa pertemuan sekarang, pertemuan setelahnya, dan setelahnya. Kemudian yang terakhir, pemetaan batasan pemberian materi per level bisa mengacu ke GBPP. Garis-garis besar program pengajaran yang sudah kami tampilkan tadi, insya Allah secara lengkapnya akan kami share di grup WA, ya. Baik. Nah, sekarang Ustaz-Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pembagian rincian waktu dari 60 menit? Ya. Program tarbiyah anak soleh, pembinaan tarbiyah anak soleh, ya. Jadi 60 menit ya kalau offline, tapi kalau online wallahu alam nanti di sekolah itu bagaimana bentuknya, apakah tetap tidak ada pengurangan jam ataukah ada? Tapi kalau dia di luar jam mata pelajaran ekstra, ya mungkin tetap bisa 60 menit, ya bisa 60 menit kalau di ekstra. Kalau masuk di mata pelajaran, ya walau kalau di sekolah-sekolah, kalau di SMA itu ada pengurangan jam, ya, karena adanya perampingan atau pendataan KAD itu, sehingga ada pengurangan jamnya. Ya. Baik, nah kita lihat di sini pelaksanaan trans selama 60 menit. Kita ambil yang pertama 3 menit. Untuk apa 3 menit pertama? Pertama, absensi kehadiran. Ya, alhamdulillah selalu ada saja yang bertanya dari murabi-murabiyah dari ya sekolah tertentu tentang apakah LP2R ini menyiapkan semacam ini. Ya, itu terus memotivasi kami untuk ya istilahnya ya insya Allah buat ya. Jadi sementara ini yang kami jawabkan, kami serahkan ke murabi-murabiyah tersendiri membuat ini. Tapi insya Allah kami sudah siapkan ini. Karena khawatirnya ada lagi pertanyaan ini, sehingga kami alhamdulillah ya kami sudah buatkan format absen kehadiran yang di dalamnya di situ ada absensi kehadiran, ada penulisan ayat berapa, tasniyah qiraatnya, ada kontrol hafalannya juga di situ untuk dicatat ya, hafalannya termasuk jurnal penyampaian materinya ya ada di situ supaya sebagai panduan ustadz-ustadzah ya materi apa yang sudah disampaikan dan materi apa yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya, sehingga di situ juga sudah lengkap ada jurnal penyampaian materi ya. Insya Allah nanti ya kami share bagi yang minta saja ya. Baik, kemudian salam. Jadi ketika ini sebentar dulu ya, salam kemudian mukadimah, menyapa dan doa belajar itu 3 menit 3 menit pertama ya. Setelah mengarahkan anak-anak duduk rapi, kemudian murabiyah mengecek kehadiran peserta. Ini absensi kehadiran ya. Jadi kita tidak membuka dulu pelajaran tapi mengabsen dulu. Ya, misalkan 10 orang tadi Ahmad hadir, ya kita sampaikan ya usahakan berbahasa Arab ya hadir. Ya, kemudian goib misalkan ya dan seterusnya. Hadirah, goibah. Ya, misalkan kalau ada yang tidak tahu ada satu temannya tidak hadir dan tidak ada yang tahu, ya mungkin kita sebagai seorang murabiyah ya bertanya. Kalau misalkan di sekolah ya tanya ke wali kelasnya ya. Kalau misalkan di halaqah khusus ya misalkan kita buat komunitas tersendiri atau di TPA ya kita misalkan hubungi orang tuanya ya kenapa tidak hadir, apakah ada udurnya sakit atau bagaimana. Jangan sampai sakit yang kemudian kita doakan dan bisa kita jenguk ya. Kemudian selanjutnya salam. Nah, karena masih umur usia anak-anak yang kita hadapi ini, maka usahakan salam kita juga yang penuh semangat. Salam kita juga ya usahakan yang ada anak-anak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah dari awal kalau kita sudah semangat dengan salamnya, ya anak juga ikut akan semangat mengikuti program pembinaan selama 60 menit itu. Kemudian mukadimah secara singkat saja. Setelah salam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, tetap puji syukur kepada Allah, salawat dan salam ya secara singkat. Ya, kemudian setelah menyapa. Nah, menyapa mereka, ya kami dari LPPR sudah menyiapkan tersendiri bagaimana jawabannya. Anak-anak trans atau anak-anak binaan kita di usia SD itu ketika kita sapa. Ya, tapi sekali lagi, ya kalau misalkan kurang menurut ya ustadzah, ya ada yang lebih baik, ada lebih bagus, ya tidak jadi masalah. Ini hanya penyemangat saja bagi mereka. Ya. Ada juga waktu itu yang memang terlalu panjang ya, katanya terlalu panjang ya. Baik, jadi ketika sudah salam, sudah cek kehadiran, sudah salam, sudah mukaddimah, kemudian kita sapa mereka. Ya, kalau misalkan peserta kita adalah laki-laki, bagaimana kabar anak soleh? Kalau misalkan peserta kita adalah perempuan, siswi, ya bagaimana kabar anak solehah? Ya, jadi kita ajarkan dulu jawabannya yang serempak, yang sama ya. Misalkan kalau dari kami seperti ini, ya. Dan tentunya sekali lagi usahakan ada gerakan tertentu yang supaya mudah dipahami dan anak-anak semangatnya dalam mengucapkan ini. Ya, contoh misalkan ya, nanti videonya, contoh gerakan videonya ini akan kami share di grup. Ya, baik, misalkan contoh, ya seorang murabi ya, misalkan saya seorang murabi anak. Ya, setelah mengabsen, mengucapkan salam, kemudian muqaddimah, ya, kemudian menyapa mereka, ya, dengan kata, bagaimana kabar anak soleh? Ya, anak-anak sudah diajarkan sebelumnya ya, kalau Kak atau kalau Ustadz menyampaikan ya pertanyaan atau menyapa kalian dengan kata-kata bagaimana kabar anak soleh, jawaban kalian adalah alhamdulillah, luar biasa, tarbiyah anak soleh, selalu di hati, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, memang sebenarnya agak panjang, tapi kalau sudah dilaksanakan dan sering diucapkan, cepat sekali selesai dan alhamdulillah ya, tetap semangat untuk mengucapkan ini. Jadi bukan sekedar kata-kata alhamdulillah, luar biasa, tarbiyah anak soleh, selalu di hati, tetap semangat. Allah berarti hanya seperti itu. Dibutuhkan juga gerakan-gerakan tertentu untuk menyemangati mereka. Ya, sekali lagi, ya saya praktekkan. Bagaimana kabar anak soleh? Mereka akan menjawab dengan sama-sama, alhamdulillah, luar biasa, tarbiyah anak soleh, selalu di hati, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, jadi seperti itu. Ya, modelnya insya Allah nanti di grup akan kami kirimkan video contoh gerakannya. Ya, baik. Nah, kalau misalkan perempuan yang kita hadapi, ya bagaimana kabar anak solehah? Ya, alhamdulillah luar biasa, tarbiyah ya anak solehah, selalu di hati dan seterusnya. Baik, sepertinya kita coba dulu Ustaz Rino, pantau ya, yang bisa diaktifkan videonya untuk mengikuti ya gerakan kami ini. Ustaz Rino, monitor. Silakan semua peserta yang bisa diaktifkan. Ya, jadi sekarang kami contohkan dulu sekali lagi ya. Nanti setelah itu baru ya kami sulap ya para peserta Zoom sebagai anak-anak usia SD kelas 4 sampai kelas 6 ya untuk menjawab sapaan ini. Ya, baik. Sekali lagi kami contohkan. Bagaimana kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, tarbiyah anak soleh, selalu di hati, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, baik. Sekarang kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sulap dulu antum semua sebagai anak usia SD kelas 4 sampai kelas 6 ya untuk menjawab sapaan ini. Ya, baik. Siap ya? Silakan juga di Zoom akhwat. Ya, silakan dipandu. Ya. Baik. Bagaimana kabar anak soleh? Alhamdulillah. Biasa. Anak soleh. Anak soleh. Selalu di Alhamdulillah. Baik. Jadi seperti itu. Ya mungkin selama ini sudah ada yang mempraktekkan, yang pernah mengikuti ini. Ada juga yang ya mungkin tidak seperti ini. Ya, bahkan menanyakan kabar juga tidak pernah mungkin ya kepada mereka setiap pertemuan. Ini minimal yang kita tanyakan adalah sekali sepekan dalam program pembinaan,
kabar mereka dan kita harapkan jawaban mereka tetap kompak, semangat. Ya, dari mulai salam sudah semangat, menjawab sapaan juga sudah semangat. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, tadi 3 menit pertama absensi, salam, mukadimah, menyapa dan ditutup dengan baca doa. Ya, bukan maksudnya tutup doa materi ya, doa belajar. Jadi dari 3 menit tadi pertama itu ditutup dengan doa belajar. Ya. Jadi doa belajar pun ya usahakan sama-sama supaya terus ya tersemangat mereka. Baik, solehah, ya misalkan kalau kita khusus laki-laki saja ya. Baik, anak-anak soleh, ya, terserah ya. Ada juga yang panggil adik-adik, ya. Boleh, misalnya baik anak-anak soleh. Sebelum kita masuk ya materi tarbiyah anak soleh di hari ini, ayo kita berdoa dulu ya, doa belajar ya, doa belajarnya. Insya Allah sudah dapat semua, yuk kita sama-sama pelan-pelan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku pemahaman yang baik. Amin. Misalkan ya. Ya seperti itu, baik. Nah, itu selesai 3 menit pertama. Kemudian 7 menit. Ya, dari 60 menit, nah sekarang 7 menit lagi. Ya, jadi 3 menit, kemudian 7 menit. Ya. Baik. Nah, apa yang dilakukan selama 7 menit? Setelah kita membaca doa belajar tadi, tahsinul qiraah. Nah, tahsinul qiraahnya yang kami konsep di LP2R, baik yang tarbiyah anak maupun remaja itu modelnya tahsinul qiraahnya adalah klasikal. Secara klasikal dan ada juga privatnya ya. Jadi kita klasikal dulu, maksudnya apa? Ya, jadi nanti anak-anak yang kita bina itu ketika tahsinul qiraah, ayat surat yang dibacanya sama semua. Misalkan kita mulai dari surah Al-Fatihah. Jadi semuanya sama. Beda dengan mungkin kita tarbiyah orang dewasa ini yang melanjut ya. Misalkan saya membaca ayat 1 sampai ayat 3, dilanjut sama teman saya ayat 4 sampai 6, dilanjut lagi. Seperti itu dan didengar oleh murabbih atau murabbiyah kita. Nah, kalau ini tidak, tahsinul qiraah kita yang pertama didengarkan dulu bacaan kita yang akan dibaca, akan diikuti oleh anak-anak. Ya nanti kami contohkan ya. Kemudian setelah itu bersama-sama dan setelah ditunjuk beberapa perwakilan saja kalau waktunya tidak cukup ya, untuk membacakan secara pribadi. Tapi ada kodenya. Ya, ada kodenya. Jadi dalam tahsinul qiraah ini baik anak solehah kita sekarang taksin dulu ya. Silakan buka Al-Qur'annya, kita mulai surat Al-Fatihah. Ya, sudah dapat semua? Baik. Ya, jadi kalau Kak atau Ustadz bilang istami'u waraddidu, kalian bilang dengar dan ikuti. Ya, jadi seorang murabbiyah memulai dengan kata ini ketika taksin. Ya. Baik, soleh atau anak solehah kita sekarang taksin, silakan buka surah Al-Fatihah semuanya. Ya, sudah dapat semua? Baik, ya. Istami'u waraddidu. Ya. Anak-anak bilang dengar dan ikuti. Murabbiyah bilang istami'u waraddidu, anak-anak bilang dengar dan ikuti. Ya. Misalkan surah Al-Fatihah tadi. Ya. Jadi bisa minta izin dulu, misalkan dengarkan dulu start semuanya ya, atau bisa juga langsung diikuti. Misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diikuti anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti anak-anak. Alhamdulillahi rabbil alamin, diikuti anak-anak sampai selesai. Setelah itu bersama-sama. Baik anak, ayo kita sama-sama ya. Ya, misalkan 1 2 3 atau abata ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sama-sama sampai selesai. Nah, setelah itu kalau masih ada waktu dari 7 menit itu kita tunjuk ya beberapa orang, dan yang kita sudah tunjuk misalkan pertemuan selanjutnya dengan ditunjuk lagi. Kalau misalkan tidak selesai ya, kalau misalkan dapat semua yang 10 orang itu dalam waktu 7 menit ya alhamdulillah. Kalau tidak kita bagi ya, ada beberapa yang tidak diminta untuk membacakan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan dicatat baik-baik pertanyaannya kalau masih ada yang belum dipahami tentang yang 7 menit ini. Selanjutnya 9 menit. Dari 60 menit. Jadi tadi 10 menit, sekarang sudah 19 menit. Dari 60 ya. Dari 60 menit sudah 19 menit dengan ini.
Nah, di 9 menit ini setelah tasnil qiraah menyetor hafalan. Ya, mudah-mudahan tidak bingung ini, ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Jadi kita inginnya seperti ini secara ideal, ya. Jadi setiap pertemuan ganjil, ya silakan nanti bisa lihat GBPP-nya yang ada. Ya, sudah di situ jelas, ya. Jadi menyetor hafalannya ini tiap pertemuan tidak dua, ya, tidak surat pendek 2 harian, tidak, tapi selang-seling. Ya, kalau pertemuan-pertemuan ganjil, ya, kalau misalkan ini pekan pertama atau pekan ketiga, itu yang disetorkan hafalan itu harian saja, 2 harian saja. Sedangkan pertemuan-pertemuan genap, pekan 24 misalkan yang disetorkan adalah surat-surat pendek. Jadi sekali lagi, yang disetorkan hafalan oleh anak-anak yang kita bina itu di halaqah tarbiyah, ya tidak menyetorkan 2 sekaligus dalam satu pertemuan 2 harian surat pendek, tidak. Ya, tapi usahakan ya di pertemuan ganjil hanya 2 harian saja, kemudian di pertemuan genap hanya surat-surat pendek saja. Nah, ini akan ada lagi setelah penyampaian materi, tolong perhatikan. Kalau ini setor hafalan. Kalau nanti setelah materi itu membacakan yang akan dihafalkan. Ya. Saya ulangi dengan pelan. 9 menit pertama sebelum materi, anak-anak wajib menyetorkan hafalan ini. Kalau pertemuan ganjil, ya, kalau pertemuan ganjil, yang disetorkan adalah doa-doa harian. Ya, pertemuan ganjil. Ya. Misalkan ini kita pertemuan genap, misalkan pekan kedua ini sementara ya berlangsung. Sementara berlangsung, berarti yang disetorkan adalah surat-surat pendek. Dan nanti setelah materi itu ada lagi 9 menit itu membacakan yang akan disetorkan pada pertemuan selanjutnya. Otomatis dibacakan pada pertemuan genap ini, dan otomatis yang akan disetorkan adalah pertemuan ganjil berupa doa harian. Ya, nanti setelah materinya ya, kita fokus di sini misalkan setor hafalannya dibagi 2. Pertemuan-pertemuan ganjil hanya doa-doa harian saja. Pertemuan-pertemuan genap hanya surat pendek. Takut lupa, Ustaz. Makanya ada jurnal di situ. Jurnal yang kita siapkan, dicatat baik-baik di situ, ya, supaya diingat, dan kita selalu ingat saja jadwal kalau pertemuan ganjil, pertemuan genap. Ya, penting kita ingat ya bahwa itu adalah pertemuan ganjil dan pertemuan genap. Pekan pertama, pekan ketiga ganjil, pekan kedua, pekan keempat genap. Ya, baik. Selanjutnya 3 menit pembacaan kisah-kisah Nabi. Nah, kalau di buku trans ini kisah-kisahnya tidak ada di buku tersendiri. Ya, silakan bisa mencari buku-buku kisah Nabi. Ya, nanti kami share juga yang dari LP2R, tapi singkat sekali, hanya beberapa paragraf saja. Ya, kisah-kisah ringkas dan super ringkas dari kisah-kisah 25 Nabi yang diringkas atau disingkas ya, disusun oleh LP2R. Kita akan share juga nanti di grup itu, ya, di share di grup. Jadi anak-anak diminta bergilir di jadwal yang membacakan kisah Nabi. Kalau nanti remaja itu kisah sahabat, ya. Kalau anak SD kisah Nabi, ya. Ya, kalau misalkan kita punya bukunya lebih biasa ya, lebih bagus lagi yang lengkap, silakan dibergilirkan, dibacakan saja, tidak usah dijelaskan. Ya, dibacakan dengan pelan. Diminta anak-anak pelan membacakannya. Ya, kecuali ada hal-hal yang kayaknya butuh dijelaskan sedikit oleh kita, silakan. Mungkin ada kata-kata yang tidak dipahami, ya menurut kita anak-anak kayaknya susah paham, ini kita jelaskan. Kalau misalkan kata-katanya itu sederhana dan sangat ya bisa dipahami anak-anak, tidak usah dijelaskan, diperdengarkan saja. Ya, 3 menit ini ya, 3 menit. Ya, misalkan pertemuan pertama kisah Nabi Adam, misalkan kita mulai dari ketuanya. Silakan bacakan selama 3 menit pelan-pelan, ya. Jadi kita ajarkan mereka juga selain hobi membaca, kemudian ya mampu berbicara lah, mampunya berbicara di hadapan teman-temannya. Ya, kemudian 3 menit selanjutnya, ya, kalau di tarbiyah anak ini dipisah ya, pembacaan kisah dan ringkasan materi 3 menit 3 menit. Nanti kalau di remaja itu bergantian, ya waktunya sama di situ tapi bergantian dia. Ya, baik. Jadi 3 menit setelahnya pembacaan ringkasan materi. Tentunya kalau sudah ada materi disampaikan. Ya, jadi ini tadi ada waktu khusus ya, latihan kultum tadi di sini. Jadi misalkan anak-anak tidak punya buku materinya dan diminta untuk mencatat,
atau punya bukunya tapi tetap juga diminta mencatat dengan baik yang kita diktekan, atau kalau di kelas misalkan ada alat whiteboard kecil yang kita siapkan ditulis, anak menulis juga ya. Jadi itu ya, intinya adalah mengajarkan sekali lagi kepada anak-anak berlatih berbicara, latihan kultum. Kami secara pribadi ketika menangani tarbiyah remaja di usia SMA ini, alhamdulillah ya, terutama kalau offline ya, ketika offline ya tetap kita terus adakan seperti ini dari awal. Mulai pertama ya kita jadwal itu, pertama silakan membaca yang tertulis saja ya, kemudian tahapan kedua ya kami minta kembangkan. Jadi alhamdulillah ya, sambil melihat buku sampai ada yang ya tidak melihat buku itu sudah bisa ya menyampaikan ringkasan materinya itu. Jadi kita harapkan sejak dini anak-anak sudah dilatih ya mampu berbicara ya di hadapan teman-temannya, yang insya Allah ke depan juga di hadapan orang banyak ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah masuk materi trans 20 menit. Nah, jadi tadi sudah 25 menit dari 60 menit. Ditambah lagi jadi 45 menit. Ya. Jadi dari 60 menit Ustadz-Ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Taala, hanya 20 menit saja materi yang ada di buku ini antum ajarkan ya, Ustadz-Ustadzah ajarkan yang ada di buku ini ya. 20 menit saja dari 60 menit itu. Ya. Ini anak-anak yang kita hadapi. Ya. Dan materinya sangat-sangat sedikit ya, simpel, lihat tipis bukunya juga ya, sangat sedikit. Maka mengacu ke GBPP yang sudah dibuat LPPAR. Sehingga ya, buku yang tipis ini yang kita harapkan 8 bulan selesai ya. Tidak sampai 3 bulan untuk selesai. Ya, karena mengacu pada ini dibaca tidak ada ya pengantarnya. Ya, contoh misalkan ya kami praktekkan. Ya, sudah tadi misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak soleh sekalian, alhamdulillah kita kembali ya masuk materi tarbiyah anak soleh. Ya. Misalkan di sini kita masuk materi pertama ya, di buku ini kami lihat. Nah, sekarang anak-anak soleh sekalian, pembahasan kita adalah tentang akhlak anak Islam. Nah, jangan langsung pengenai akhlak adalah diartikan, jangan langsung ya kita bisa komunikatif ya. Ingat, dengan anak-anak kita lebih banyak komunikatif. Ya. Pembahasan kita adalah akhlak anak Islam. Nah, kakak atau Ustadz mau bertanya. Ada yang pernah dengar kata akhlak? Pernah Ustadz, pernah. Alhamdulillah. Apa sih akhlak itu? Ya, ada yang tahu? Apakah akhlak itu mirip-mirip donat? Apakah akhlak itu seperti robot? Akhlak itu apa? Ya, komunikatif ya dengan anak-anak. Ya, misalkan ada yang menjawab, oh luar biasa, ya. Ya, cuma misalkan karena jawabannya sembarangan ya. Nah, luar biasa ya. Cuma bukan itu yang dimaksud dengan akhlak ya. Ada yang lainnya. Ya, baru kita nanti masuk. Nah, dengarkan ya, akhlak diartikan sebagai perilaku, sebagai budi pekerti, sopan santun, tingkah laku sehari-hari. Nah, itu yang dinamakan akhlak. Ya, misalkan diulang-ulangi lagi. Ayo ikuti ya, Ustadz, ayo ikuti kakak misalkan ya, kalau mentor ya. Akhlak diartikan sebagai perilaku, ayo ikuti. Akhlak diartikan sebagai perilaku, budi pekerti, diikuti budi pekerti, sopan santun. Ya, saya diulangi, ada yang hafal ya, yang tadi diartikan akhlak. Ya seperti itu. Ya, jangan kita baca terus misalkan akhlak diartikan sebagai perilaku, budi pekerti, sopan santun, tingkah laku sehari-hari. Akhlak yang baik dapat diperoleh dengan melalui pembiasaan-pembiasaan sejak kecil. Dengarkan lagi ya. Keutamaan akhlak yang baik, Islam memujinya. Kalau begitu tidak sampai 8 bulan, 2 bulan selesai. Ya, sekali lagi mengacu pada GPPP. Ya, tadi pokok bahasan 1 dan 2 saja. Jadi yang dibahas ya di sini kalau kita lihat hanya 1 halaman. Ya, yang dibahas pertemuan pertama hanya 1 halaman atau segini saja. Ya, dalam waktu 20 menit. Ya, kalau kita cuma baca yang ada di sini 5 menit selesai. Ya, tidak 20 menit, 5 menit. Tapi kalau dengan kita ya, dengan anak-anak itu tadi ya, insya Allah sampai pada 20 menit. Apalagi dijelaskan keutamaan-keutamaan di sini. Ya, kita bisa satu misalkan akhlak yang baik adalah sarana untuk mendapatkan surga tertinggi. Anak-anak ada yang pernah ke surga? Ya, sekarang. Anak-anak ya tanya lagi, ya komunikatif.
Baik. Jadi 20 menit Ustaz yang bahagia ya untuk penyampaian materi trans. Selanjutnya 9 menit. Ya, 9 menit dari 60 menit tadi sudah 45 menit ditambah 9. Bukan 45 menit tadi ya. Oh yes, 45 menit tambah 9 jadi 54. Sudah 54 menit dari 60 menit ini. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Sebenarnya tidak bingung kalau sudah dipraktekkan ya. Nah, yang kalau setelah materi ini membacakan, bukan store hafalan. Kalau sebelum materi tadi, sebelum pembacaan kisah, ya sebelum pembacaan kisah yang 9 menit juga, itu store hafalan. Kalau pekan ganjil atau pertemuan ganjil yang distorkan hafalan doa harian, kalau pertemuan genap yang distorkan surat pendek, ya. Nah, ini yang dibacakan. Maka kebalikannya. Ya, misalkan ini sekarang berada di pertemuan genap. Misalkan kita sekarang lagi berada di pekan kedua membawakan materi ini, ya, tarbiyah soleh. Nah, otomatis ya kita lihat di sini kalau kita berada pada pertemuan genap, maka kita membacakan doa sehari-hari. Karena pekan depan adalah pekan ganjil, pertemuan ganjil, di mana kalau pertemuan ganjil itu doa harian yang distorkan hafalannya. Jadi dibacakan dulu. Ya, baik anak-anak soleh, insya Allah di pertemuan selanjutnya Ustadz ingin dengar ya setoran hafalan dari kalian doa harian, dan yang akan distorkan doa harian pada pertemuan berikutnya adalah doa berpakaian. Nah, sekarang Ustadz akan contohkan dulu cara bacaannya atau kasih tahu dulu yang manakah doa harian. Ya, kalau misalkan anak-anak sudah diwajibkan punya buku materi hafalan ini, silakan buka halaman sekian. Coba dilihat ya. Kalau tidak, ya diperdengarkan dan diulang-ulangi metode klasikal. Nah, untuk pengajar TKTPA mungkin sudah biasa ya seperti ini. Ya, contoh misalkan baik anak-anak selesai, Ustadz akan atau kakak akan membacakan doa berpakaian yang akan kalian setorkan hafalannya di pertemuan berikutnya. Ya, dia yang punya buku silakan buka halaman sekian, yang tidak tolong dengarkan. Ya, sekarang dengarkan dulu semuanya, jangan ada yang mengikuti. Ya, silakan mengikuti dalam hati saya. Contoh misalkan Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, baik, sekarang ikuti ya. Sekarang ikuti semuanya. Kalau kakak atau ustadz 1 kali, kalian 3 kali ya. Alhamdulillahilladzi. Ya, anak-anak 3 kali. Alhamdulillahilladzi 3 kali. Kemudian kasani, anak-anak 3 kali. Kasani. Kemudian diulangi lagi. Ya, dengarkan dan ikuti 3 kali ya. Alhamdulillahilladzi kasani. Anak-anak mengikuti sampai selesai. Setelah selesai, ayo sama-sama ya dengan ustadz, dengan kakak sama-sama. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, kalau sudah selesai ya seperti ini, ya kita sampaikan bahwa ini adalah doa berpakaian yang akan distorkan hafalannya di pertemuan trans tarbiyah soleh pekan depan ya. Semoga bisa dihafal dengan baik ya. Ya, baik. Itu yang dimaksud dengan 9 menit setelah materi ya, jadi membacakan yang akan dihafalkan pekan selanjutnya. Kemudian ditutup sebelum doa kafaratul majlis ada ice breaking, ada games ya. Kalau di dunia TKTPA namanya klasikal akhir ini ya. Jadi ada klasikal awal, klasikal tengah, klasikal akhir. Ya, klasikal awal tadi seperti pembuka, menyapa, salam, ya. Kemudian klasikal tengah inti dari materi yang disampaikan. Kemudian klasikal penutup itu ada menghadirkan suasana yang penuh kegembiraan di hati anak-anak. Jadi kita menginginkan bahwa anak-anak selama bertarbiyah itu memang senang, semangat dengan model ya. Seni pengajaran kita, memberi materi kita, dan semakin menambah rasa senang dan betah ya anak-anak berada di halaqah tarbiyah kita. Kita tutup dengan ice breaking games ya, teka-teki kuis 5 menit ya. LP2R sudah alhamdulillah di unit media dari Kak Ustaz Selamat dan Ustaz Abdul Qadir itu sudah menyusun ringkas atau bukannya mengoleksi beberapa bentuk permainan. Insya Allah kami akan share di grup juga ya sebagai fasilitas sebagai dari peserta ya. Di situ ada langkah-langkah bagaimana permainan ini dilakukan ya. Jadi kita tutup
ya kita tutup majelis tarbiyah ini dengan suasana hati yang menyenangkan, mengembirakan anak-anak, dan anak-anak tetap dia bersemangat betah berada di halaqah tarbiyah kita. Dan kami sampaikan 5 menit ini speaking tidak harus didominasi oleh murabbi-murabbiyah, ustadz-ustadzah, kakak-kakak semua, tidak harus. Kita juga bisa tawarkan kepada mereka. Ya, misalkan kita sudah kehabisan ya, apalagi ya anak-anak itu tidak ada habis-habisnya kalau main-main. Ya, baik anak-anak ya. Siapa di antara kalian yang punya teka-teki? Siapa kalian punya kuis? Siapa yang kalian tebak-tebakan? Siapa punya games? Ya silakan pimpin ya. Dan kita ingatkan terus, misalkan kalau ada permainannya ya ke depan silakan ya, nanti dihadirkan, dikasih lihat teman-temannya. Ya contoh misalkan yang kami hadirkan di sini, dari kita lewati dulu ini. Nah ini beberapa contoh misalkan ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Baik, anak-anak soleh, sebelum kita tutup tarbiyah anak soleh di hari ini, Ustadz punya permainan, kakak punya permainan. Nah, Ustadz, ya mau tidak? Ya pasti mau kalau permainan anak-anak ya. Nah baik, ya sebelum Ustadz akhiri tarbiyah anak soleh di hari ini, Ustadz punya permainan. Apa Ustadz permainannya? Sabar ya, mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya. Baik, nah sekarang ini agak terbalik jempol kelingkingnya. Nah, misalkan jempol kelingking ya, yang sebelah tangan kanannya jempolnya dikasih keluar, yang tangan kiri kelingkingnya dikasih keluar. Ya, jadi seperti ini. Kenapa itu wajah? Ya, tangannya nggak kelihatan. Ya, baik. Nah, ini permainan ya, semangat, tekad yang kuat bahwa kita insya Allah bisa kalau kita mau bisa. Ya, jadi misalkan ini, baik ya. Sekarang jangan ada yang ikuti dulu, perhatikan dulu baik-baik ya. Ku bisa, pasti aku bisa. Ku bisa, pasti aku bisa. Ku bisa, pasti aku bisa. Ku bisa, pasti bisa. Ya silakan anak semuanya ya, tangannya ya, kanan jempolnya keluar, kiri kening keluar. Ayo ya, Ustadz atau Kak yang nyanyi ya, kalian praktekkan. Ya mungkin di antara mereka ada yang langsung bisa, ada yang begini-begini ya. Pokoknya istilahnya diisi dengan permainan yang insya Allah mereka sangat senang dengan adanya permainan seperti itu ya. Nah baik, sampai selesai. Misalkan ada permainan lagi yang lainnya. Baik anak-anak soleh, sebelum kita akhiri tarbiyah anak soleh hari ini, ya Ustadz punya permainan. Ya, silakan semuanya angkat jari-jarinya yang kanan. Ya, jadi ini permainan jari-jari tangan. Ada rumusnya loh, ya. Apa yang dilihat belum tentu benar, apa yang didengar sudah pasti benar. Ingat, apa yang dilihat ini, yang kalian lihat ini tangan, belum tentu benar. Tapi apa yang kalian dengar nanti sudah pasti benar. Apa yang harus didengar? Ya, kata-kata ini itu sama dengan 1. Ya. Yang ini kata dengan sama dengan 2, kalau yang ini sama dengan 3. Ini yang didengar. Ya, walaupun di sini ada lambangnya ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Ya. Tapi patokan kita adalah ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 2, kalau yang ini sama dengan 3. Ya baik ya, kita mulai. Ini anak-anak pasti jawab ya, 1. Kita sesuai dengan yang ada dulu, contoh dicontoh. Ini yang ini 2, kalau yang ini 3. Nah kita mulai memainkan. Kalau yang ini, ya mungkin sebagian anak-anak menjawab 1 karena memang 1. Tapi ingat, apa yang Anda lihat belum tentu benar, apa yang didengar sudah pasti benar. Yang harus didengar adalah kalau setiap kata ini pasti 1. Berapapun jari-jarinya, kalau kata yang ini sama dengan 2, berapapun jari-jarinya. Kalau yang ini sama dengan 3, berapapun jarinya. Jadi kalau yang ini, walaupun jari-jarinya 1, tetap bilang 3. Ini 1. Yang ini 2. Dan seterusnya. Ini contoh bentuk permainan juga. Ya, kemudian yang terakhir yang kami sampaikan dalam bentuk permainan, ya kata kunci, kata ustadz atau kata ustadah atau kata murabbi, kata murabbiyah, bisa juga kata superman, kata megaloman, ya kata ipin, upin, terserah, ya kata kuncinya. Jadi setiap terdengar kata ustadz, lakukan apa yang diperintahkan. Kalau tidak ada kata ustadznya, jangan dilakukan. Baik anak-anak soleh ya, anak-anak soleh, misalkan ya, mengajar anak istri yang laki-laki, baik anak-anak soleh, sebelum ya Ustadz atau kakak ya menutup tarbiyah anak soleh ini, ya Ustadz ada 1 permainan
Dengar, permainan ini kata kuncinya ustadz. Kata ustadz. Kata ustadznya, apa yang diminta lakukan. Kalau tidak ada kata ustadznya, jangan lakukan. Contoh, kata ustadz, pegang telinga kanan. Dan pegang telinga kiri. Nah, tidak ada kata ustadznya, jadi jangan dilakukan. Kata ustadz, pegang telinga kiri. Lepaskan tangannya dari telinga. Nah, nggak ada kata ustadznya, jangan dilepaskan. Ya, misalkan yang salah nanti dikasih hukuman, berdiri apa, ya. Ya, semuanya siap-siap ya. Ya. Kata ustadz, pegang hidung. Kemudian lepaskan. Ya, kalau ada yang melepaskan, padahal tidak ada kata ustadznya, silakan kasih hukuman, misalkan suruh ketawa, suruh berdiri, suruh pijat temannya, dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi saya kembali lagi. Tadi 5 menit ya untuk games atau ice breaking untuk menghadirkan suasana yang sangat menyenangkan bagi mereka, kegembiraan mereka yang kita harapkan mereka betah dengan halakoh yang kita bina. Kemudian selanjutnya ditutup dengan doa kafaratul majlis 1 menit ya. Jadi tadi 54 tambah 5 itu 59 ya games, kemudian 1 menitnya doa kafaratul majlis. Baik anak, kita alhamdulillah sudah melaksanakan tarbiyah anak soleh di hari ini. Semoga kebersamaan kita ya ditutup ya dengan motivasi. Kebersamaan kita di majelis ilmu itu ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan dan beribadah SAW. Tetap semangat ya, insya Allah pertemuan pekan depan kita akan kembali bersama di tarbiyah ini ya. Kemudian ayo kita tutup ya dengan baca doa kafaratul majlis misalkan ya, subhanallah dan seterusnya. Kemudian kalau ada ya direncanakan kue-kue silakan. Ya mungkin kita jadwal, tapi sebelumnya misalkan minta izin ke orang tua. Ya, orang tua misalkan kami punya agenda setelah tarbiyah makan-makan kue. Ya, digilir misalkan pekan ini Ahmad, pekan ini ya. Kalau setuju orang tuanya ya silakan. Kalau misalkan keberatan ya tidak usah. Jadi diminta saja setiap pertemuan ya menginfakkan 1.000. Ya, dari uang 1.000 itu yang kita belikan ya. Kue-kue untuk kalau sudah selesai tarbiyah ya. Kalau misalkan dibutuhkan, kalau tidak juga nggak jadi masalah. Baik. Jadi itu panduan pelaksanaan ya dalam pemberian materi atau pengajaran tarbiyah anak soleh. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk di yang keempat. Baik. Ustaz Trino. Ya, Ustaz. Kalau ini benar-benar 2 orang saja. Silakan. Yang ada yang mau disampaikan. Ya, kemudian kita masuk ke materi pembahasan keempat. Ya, untuk pengenalan pokok bahasan materi apa saja yang ada di tarbiyah anak soleh itu. 2 orang saja, Ustaz Rina ya. Ya, silakan bagi yang ada pertanyaan bisa disampaikan. Ini Ustaz, ada 1 orang masih kembali, Ustaz Haris dari SD Quran. Ya. Apakah ada atau bagaimana cara memaksimalkan kehadiran anak-anak kita dalam tarbiyah, atau dalam kata lain bagaimana anak-anak kita bisa istiqomah mengikuti tarbiyah, mengingat kami juga dalam tarbiyah orang dewasa terkadang dilanda sifat malas, jenuh dan bosan. Yang kedua Ustaz ya. Ya. Yang kedua, bagaimana bentuk fungsi ketika anak-anak tidak hadir dalam 1 kali pertemuan atau beberapa kali pertemuan. Misalkan dia sudah masuk di mata pelajaran lebih bagus lagi ya, karena memang ada kehadiran yang jelas kalau di situ. Tapi kalau memang belum masuk di mata pelajaran ya, yang terjadwal, misalkan di program ekstra, ya terus ada penguatan. Ya, kan di setiap sekolah ada yang menangani khusus kalau di ekstra itu, pengontrolan itu, dan kita tetap menyampaikan laporan-laporan dari absensi kehadirannya itu ya kepada penanggung jawab itu, dan mungkin penanggung jawab akan meneruskan ke wali kelasnya, dan wali kelasnya akan meneruskan ke orang tuanya. Ya, tapi tetap kita terus semangat ya anak-anak. Ya mudah-mudahan yang tadinya malas, yang tadinya susah hadir dan sebagainya di program kalau merupakan program ekstra di sekolahnya, dalam arti di luar jam pelajaran yang sudah terjadwal,
Maka mudah-mudahan dengan seni pengajaran tadi itu ya akan anak-anak termotivasi untuk selalu hadir. Ya, mungkin selama ini ya afwan ya, mungkin dalam waktu 60 menit itu dari awal kita sudah materi terus. Atau ada bacaan Qur'annya juga tapi materi terus, tidak ada selingan-selingan seperti tadi yang membuat anak-anak ya itu. Yang mudah seni pengajaran ya, panduan pelaksanaan yang sudah kami sampaikan, coba ya bismillah kita praktekkan yang mudah-mudahan memberikan motivasi ya. Kami kalau biasa menjelaskan ya perbedaan beberapa ya, Fan ambil lagi contoh di TKTPA ya. Itu beberapa santri-santri yang pindah misalkan di TKTPA kami. Itu kadang alasan mereka adalah jenuh karena hanya mengaji saja. Menghafal, mengaji, tidak ada selingan-selingan kayak seperti tadi ya dalam penyapaan, kemudian ada selingan-selingan yang lainnya lah, bentuk-bentuk pemberian materi selingan ketika dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Ya, mengaji, menghafal, selesai. Setelah itu terserah anak-anak mau apa. Tidak ada terprogram dengan jelas apa yang disampaikan, tidak ada model-model seni pengajaran, ya, dan lain sebagainya, sehingga mereka jenuh, bosan, dan akhirnya meninggalkan TKTP itu dan berpindah ke TKTPA yang terlihat ya sangat ramai, hidup, ya dinamis, dan bahkan setelah itu dilihat berprestasi misalkan. Ya, jadi mungkin itu ya Ustaz Aris ya, kalau dia di luar mata pelajaran sebagai kurikulum ekstra tetap selain dilaporkan kehadirannya ke penanggung jawabnya, mudah-mudahan ya kalau sudah dipraktekkan ini yang ini ya mudah-mudahan tersemangati. Ya kalau misalkan baru Ustaz Aris di SD Quran yang seperti ini, yang lainnya belum, ya mohon maaf kalau misalkan ada ya halaqah binaannya Ustadz lain yang pindah ke Ustadz Aris misalkan karena seru di Ustadz Aris, mantap bagus di Ustadz Aris ya misalkan seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan semua ustadzah mudah-mudahan seperti itu pelaksanaan tarbiyahnya. Ingat yang kita hadapi adalah bukan yang sepantar dengan kita, orang dewasa yang insya Allah duduk lama sudah siap mendengar materi ya. Ada juga yang khusyuk sekali sampai ya mungkin tertidur selesai materinya ya. Tapi anak-anak butuh yang namanya selingan-selingan, ada namanya hiburan-hiburan, ada namanya apalagi penyegaran otak dan lain sebagainya. Baik, itu Satrino. Kemudian yang kedua tadi yang tertinggal Satrino ya. Iya. Tertinggal materinya. Jadi ya mungkin seperti biasa saja karena sebagian besar di sini memang metodenya klasikal. Ya, salah satu di antara ya masih tadi ya tasinul qiraannya dan sebagainya. Ya. Klasikal ya terlewatkan saja misalkan kayak bacaan Quran. Misalkan bacaan Qurannya sudah sampai ayat ke-11 surah Al-Baqarah. Kemudian ada anak-anak yang tidak hadir minggu lalu. Apakah anak mengulang? Ya. Kita lanjut saja. Memang salah satu di antara apalagi namanya sisi kan ada namanya kelemahan dan kelebihan dari ya salah satu di antara metode klasikal itu ya kelemahannya adalah orang yang tidak hadir itu tertinggal. Itu tidak tinggal, beda dengan privat ya. Baik, jadi kalau materinya juga seperti itu, tinggal ya dia sendiri atau yang tertinggal ya kita ingatkan, dia sampaikan, silakan bisa melihat catatan temannya dia sampai di mana. Ya. Ya. Cukup Ustaz Rino ya. Satu lagi. Hah? Ya, kenapa Ustaz? Satu lagi pertanyaannya nih dari akhwat saja Ustaz. Kalau dari akhwat cukup 2. Kalau ada dari akhwat. Belum ada informasinya dari akhwat. Belum ada. Ya, karena masih ada satu lagi pembahasan kita. Kita lanjut saja. Dari Andi Parwansa dari SDIT lagi ya. Pindrang. Beliau tanyakan Ustaz, guru mereka ini jumlahnya sedikit. Sementara rombel mereka ini ada kurang lebih 23. Apa bisa nanti idealnya itu, bagaimana idealnya Ustaz untuk penanganan tarbiyahnya ini? 23 orang? Ya, 23 rombel. 23 rombel, satu rombel berapa orang? Masalahnya Ustaz cuma sedikit gurunya. Kenapa? Sedikit gurunya. 23 rombel itu berapa? Kelas 4, kelas 5, kelas 6 kan? Iya. Satu rombelnya berapa? Tidak disebutkan, cuman masalahnya Ustaz gurunya sedikit. Apa bisa nanti idealnya ini dimasukkan saja di kurikulum belajar?
Jadi nanti kemungkinan gurunya itu bisa menangani banyak halaqah nanti itu. Ya, baik. Jadi begini saja Ustadz Andi Irwansyah, kalau misalkan gurunya sedikit, ya, dan dia masuk di program ekstra, ya maksudnya mau diperjelas dulu ya, apakah dia program ekstra atau mata pelajaran. Ya, kalau bisa ya usahakan harinya tidak sama, sehingga satu guru itu bisa menangani beberapa halaqah tarbiyah. Ya, misalkan tiap hari itu ada halaqah tarbiyah, tapi beda-beda kelasnya, beda-beda orangnya, dan setiap guru bisa sampai menangani 3-4 halaqah tarbiyah di sekolahnya. Ya, beda kalau misalkan waktunya harus sama. Hari Kamis semua, jam 10 semua. Memang agak sulit kalau seperti ini kalau gurunya kurang ya. Sehingga bisa dibeda-bedakan harinya saja, sehingga setiap guru bisa menangani beberapa halaqah tarbiyah di sekolahnya. Baik, Ustadz Rino, nanti ke depan kalau bertanya, kita dahulukan yang raise hand ya. Oh, 6 Ustaz. Ya, kasihan. Dulu kan yang langsung mau bertanya langsung. Ya, 6. baik. Kita lanjut saya dulu. Masih ada kesempatan tanya jawab setelahnya. Catat saja. Nah, di kesempatan ini Ustaz-Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kenalkan pokok-pokok bahasan materinya seperti apakah yang ada di buku Tarbiyah Anak Soleh itu. Ya, dan bagaimana tujuan dari materi yang disampaikan termasuk hafalannya apa saja. Ya, baik, kita akan mulai. Jadi ini buku trans ya, Tarbiyah Anak Soleh yang warna ungu itu level 1 kelas 4. Kemudian yang 2 level 2 ya, kelas 5, level 3 kelas 6. Perlu kami sampaikan para ustadz dan ustadzah ya, buku ini masih tertulis. Ini cetakan pertama ya. Cetakannya alhamdulillah sudah 2 kali cetak. Sekali cetak hanya bisa 500 ya, 500 karena kita masih dimodali oleh lembaga lain ya. Jadi yang di sini yang cetakan pertama masih tertulis khusus pegangan murabi, khusus pegangan murabi. Ada semua tertulis di sini. Nah, di cetakan kedua ini sudah dihilangkan. Ya, setelah kami konsultasikan dengan penulisnya, perumus dan apalagi namanya pemodal ya, terutama penyusun ya, terutama penulis dan perumus, kami tadinya menawarkan bahwa akan diadakan tersendiri untuk buku pegangan siswanya. Ya, tapi setelah itu dijawab bahwa materinya sangat ringan dan tipis, materinya sangat singkat sekali, sehingga kalau apalagi namanya dibikinkan lagi buku khusus pegangan siswa itu ya tidak tahu seperti apa model bukunya, nanti kecil sekali, sehingga waktu itu disepakati ya, buku ini trans ya, di cetakan kedua dihilangkan kata khusus pegangan murabi, dalam arti buku ini bisa dipegang oleh murabi dan para peserta, para siswa. Ya. Jadi buku trans ini bisa dimiliki juga oleh para siswa. Ada beberapa yang dihilangkan panduan-panduan di depannya. Ya, jadi sama ya, buku pegangan murabi dengan buku pegangan siswa sama persis seperti ini ya, karena sudah kita hilangkan kata-kata khusus pegangan murabi transnya. Ya, baik, itu penyampaian. Alhamdulillah cetakan kedua, tapi afwan mohon maaf untuk cetakan kedua ini ya level 1 sudah habis. Level 2 ini sekitar 100-an lah, 150 masih ada. Level 3 yang kelas 6 ini masih agak banyak. Ada 200 mungkin buku yang tersedia. Ya. Level 1 karena rata-rata ternyata beberapa daerah baru ada kelas 4 katanya, sehingga banyak yang ambil yang di kelas 4 ini. Baik. Nah, pokok bahasan atau program pembinaan pekan Tarbiyah Anak Soleh trans, kadang agak lambat, kadang cepat kliknya. Baik, jadi sekali lagi insya Allah yang kita akan bahas pada pembahasan yang keempat ini adalah kami ingin mengenalkan beberapa materi-materi yang ada di dalam buku trans. Ya, baik secara umum ya, ada 4 materi atau ada 4 pelajaran atau 4 bab yang ada pada buku trans baik level 1, level 2 maupun level 3. Yang pertama itu adalah membahas akhlak anak Islam. Dan akhlak anak Islam ini ada beberapa pembahasannya dibagi. Ada yang masuk di level 1, ada yang masuk di level 2, ada yang masuk di level 3. Ya, di sini kita bisa lihat sendiri ada pengertian akhlak, pembiasaan berakhlak baik,
keutamaan akhlak yang baik, macam-macam akhlak yang baik, macam-macam akhlak tercela, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama saudara dan karib kerabat, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman, akhlak kepada non-muslim, akhlak kepada binatang, dan akhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Ya, ini ada beberapa materi yang ada pada akhlak anak Islam. Sekali lagi ini terbagi di level 1, level 2, dan level 3. Adapun tujuannya, ya bisa kita baca sendiri di sini dan nanti juga bisa dibaca yang ada di buku Trans. Jadi ada di situ tertulis juga tujuan materi yang disampaikan, termasuk di GBPP ada juga, baik tujuan umum maupun tujuan khusus, ya. Ya, kami tidak bacakan semua, ya. Bisa dilihat saja. Intinya adalah kita berharap dari materi ini yang disajikan kepada anak-anak binaan kita, hak tarbiyah kita, mereka insya Allah ke depannya menjadi anak-anak yang berakhlak Islami, berakhlak mulia, punya adab sopan santun, ya perilaku yang luar biasa kepada kita semua, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya dalam materi kedua atau pelajaran kedua, bab kedua adalah tentang ibadah praktis. Ini juga ada beberapa materi, tapi materi-materi ringan semua, ya. Ya, materi-materi ini semuanya bisa mengambil, ya, misalkan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, tapi beda saja dalam isinya. Ya, membedakan dalam isi yang di dalamnya. Ya, di sini poin-poin. Rata-rata poin-poinnya yang disebutkan saja. Ya, poin-poinnya. Nah, di sini ada beberapa dari pengertian ibadah, cakupan ibadah, syarat diterima ibadah, tentang taharah, hukum dan cakupan, wudu, rukun, tata cara, pembatalan, tayamum, mandi besar, sholat, puasa, zakat, haji, ya, rukun-rukun Islam, ya. Ini juga terbagi. Ada yang di buku level 1, ada yang di buku level 2, ada yang di buku level 3, ya. Tujuan penyampaiannya, ya, dari penyajian materi ini, ya, kita bisa lihat di situ beberapa di antaranya. Inti dari materi ini adalah kita berharap anak-anak yang kita bina ke depannya memahami betul dan kewajiban, ya, ibadah yang wajib nanti mereka lakukan setelah balik, ya. Kemudian hukum-hukum tertentu yang terkait dengan masalah ibadah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ada di buku Trans baik level 1, level 2 maupun level 3 adalah tentang akidah Islam. Akidah Islam, ya. Jadi di awal lokakarya itu, ya, beberapa peserta, karena memang beberapa buku juga yang lainnya biasa mendahulukan akidah Islam, ya. Tapi kita sudah sepakat bahwa akhlak didahulukan dulu karena mengingat bagaimana kondisi anak-anak remaja zaman sekarang ini, ya. Maka kita perkenalkan dulu bagaimana akhlak yang Islami, ya, kepada mereka. Sehingga ini akidah kita pada pelajaran ketiga, materi ketiga. Ya, ada ikrar persaksian, ada mengenal Allah SWT, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, rukun iman. Jadi diantaranya adalah tentang al-usul as-salasah, ya. Kemudian rukun iman. Tapi ini materi-materi ringan semua, materi-materi poin-poin yang ada di dalamnya. Ini juga sebagian masuk di level 1, level 2, dan level 3. Ya, tujuan penyajian materi agar anak mengenal Allah, Tuhan yang disembah, agar anak mengetahui Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agar anak mengenal Nabi akhir zaman Muhammad SAW, dan agar anak-anak memahami tentang isi dan beberapa rukun iman yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang pembahasan sebagai materi yang ada di buku Trans Tarbiyah Anak Soleh, itu Sirah Nabawi, ya, tentang bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW dari mulai lahir sehingga beliau wafat. Ya, ini materinya yang banyak, paling banyak, ya, Sirah Nabawi, dan ini juga poin-poin. Ya, ini sebagian masuk di level 1, sebagian masuk di level 2, sebagian masuk level 3, sama dengan materi 1, 2, 3. Ya, kita lihat di situ ada pengertian Sirah Nabawi, ada urgensi atau pentingnya belajar Sirah Nabawi, kemudian mengenal perjalanan hidup Rasulullah SAW dari mulai masa kelahiran, penyusuan, dan seterusnya, ya. Kita lihat selanjutnya, ya, lihat sampai 25 wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuannya, ya, sangat banyak. Intinya adalah bagaimana anak-anak dikenalkan sejak dini kepada mereka tentang bagaimana perjalanan hidup seorang Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
seorang nabi yang mulia, nabi akhir zaman, ya. Dan panutan kita semua setiap insan, ya. Baik. Nah, kita akan lebih terperinci materi apa saja yang ada di buku level 1 dan berapa pertemuan, berapa bulan efektif diselesaikan, dan hafalannya apa saja yang ada di dalamnya. Baik. Untuk level 1, buku level 1 yang ada di gambar itu, ya ini level 1, ya. Itu dihabiskan selama 8 bulan efektif. Sekali sudah dijelaskan tadi di GPPP, dan ini 32 kali pertemuan. Sudah terinci di GPPP. Ya, kenapa harus 8 bulan 32? Tadi sudah dijelaskan karena kalau di sekolah ada istilah liburan, ada istilah ujian, evaluasi, dan tidak belajar ya, sementara ujian, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan outdoor ya. Baik. Nah, dari beberapa materi akhlak anak Islam yang masuk di sini ya hanya 7 materi. 7 materi yang diajarkan di level 1. Ada pengertian akhlak, ada pembiasaan berakhlak baik, keutamaan akhlak yang baik, macam-macam akhlak yang tercela, akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada Rasulullah SAW. Nah, silakan bisa mengacu ke GBPP, materi tentang akhlak ini berapa kali pertemuan diselesaikan. Ya, kalau tidak salah tadi kita lihat 10 kali pertemuan tentang materi akhlak yang ada di GBPP. Ya. Lanjut, ibadah praktis. Di sini ada pengertian ibadah, cakupan ibadah, syarat diterimanya ibadah. Ya, silakan juga bisa mengacu ke BPP nanti setelah kami share di grup tentunya. Bisa dilihat ya ibadah praktis di level 1 dihabiskan berapa kali pertemuan. Akidah Islam di level 1 ada 4, ikrar persaksian, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini berapa kali pertemuan dihabiskan di level 1. Kemudian sirah nabawi. Ya, sirah nabawi, pengertian sirah nabawi dan seterusnya, ini ada beberapa, ada perjalanan hidup Rasulullah, ada 6 poin di sini yang diajarkan dari 25 poin tadi ya. Hanya 6 poin di level 1 ini, ya. Kemudian hafalannya silakan bisa dilihat baik-baik. Hafalannya untuk surat pendeknya, untuk di level 1 kelas 4 10 surat pendek dari An-Nas sampai Al-Fil. Insya Allah sudah hafal semua kalau di sekolah-sekolah kita. Nah, tadi sudah disampaikan di awal, ya Ustadz, bagaimana kalau surat-surat yang lain saja kan sudah hafal semua? Ya, yang pertama tetap usahakan anak-anak diminta untuk menyetorkan dulu hafalan ini, An-Nas sampai Al-Fil. Dengan bagus, ya. Kalau selesai, silakan ditugaskan khusus surat apa lagi kira-kira yang bisa ditugaskan. Ya, kita tetap konsepnya ini, konsep kedepannya adalah dipakai untuk umum. Ya, istilahnya dipakai untuk umum yang sebagian di antara mereka boro-boro An-Nas, ya, boro-boro Al-Ikhlas, boro Al-Ahab, An-Nas saja kadang tidak hafal, ya. Jadi tetap diselesaikan dulu ini. Setiap orang tetap selesaikan, misalkan sudah hafal semua, tetap didengarkan dulu hafalan An-Nas sampai Al-Fil. Kalau selesai ya, silakan ditentukan surat apa lagi ya yang menurut antum sangat dibutuhkan untuk anak-anak hafal, ya. Tapi jangan memberatkan mereka ya, tetap yang hafalan-hafalan ringan. Kemudian doa hariannya ada 9. Ya, di sini sudah kita jadi di buku materi hafalan LP3Q itu ada daftar isinya, ya. Jadi di situ tidak mengikuti daftar isi. Tidak mengikuti daftar isi, tapi kami pilih-pilih dulu yang cocok untuk di level 1 di kelas 4 itu doa apa saja dulu disuruh hafal. Di sini ada 9. Doa belajar, doa kedua orang tua, doa kebaikan dunia akhirat, doa sebelum makan, doa makan jika lupa di awal, doa setelah makan, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa akhir pertemuan. Kalau guru TKTPA hafal semua insya Allah. Ya, apalagi guru SD, ya. Insya Allah ya hafal semua. Kalau belum hafal, ya jangan kasih lihat anak-anak kalau belum hafal ya. Tetap ya pura-pura hafal saja, tersemangati. Ya, pengalaman kami banyak juga tidak hafal doa. Ya, ketika sama-sama menghafal dengan anak-anak, hafal sendiri tanpa harus duduk sendiri menghafalkannya. Hafal sendiri ketika menyampaikan secara klasikal hafalan doa harian ini. Ya, ini kapan harus distorkan, doa kedua orang tua kapan ada di GPPP semuanya. Intinya adalah kalau doa harian ini di pertemuan-pertemuan ganjil distorkan, kalau surat pendek di pertemuan-pertemuan genap distorkan. Baik. Nah, ini kegiatan penunjangnya nanti sama semua dengan level 1, level 2, level 3. Dan ini sudah dijelaskan di awal ya. Baik. Level 2. Ya, level 2 bukunya ini. Itu ada ya.
Nah, ini kalau cetakan 2 tidak ada tertulis di sini khusus pelikan murabbi trans, tidak ada, sudah tidak atau sudah hilang ya. Ini juga 8 bulan. Efektif 32 kali pertemuan. Ya. Baik, di sini yang diambil dari materi akhlak anak Islam, lanjutan dari level 1 tadi, akhlak kepada Al-Quran, kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada diri sendiri, dan sesama saudara, karib sahabat. Ya. Ibadah praktisnya lanjutan dari level 1 yang diajarkan di level 2 di kelas 5 ini adalah tentang toharoh, bersuci, hukum dan cakupan, tentang wudhu, rukun, tata cara dan pembatalannya, tayamum, kemudian mandi besar. Ya, itu materi dari akhlak Islam di ibadah praktis. Adapun materi akidah Islam tentang rukun iman, ya 3 dari 6 yang kita ajarkan di level ini hanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab Allah. Ya, hanya 3 yang diajarkan. Kemudian sirah nabawi lanjutan dari materi transfer 1 tadi sampai 6 ya, poin 6. Nah, sekarang lanjut perjalanan Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah. Ya, poin 7 sampai 16. Ya. Baik. Surat-surat pendeknya yang dihafalkan di level 2 kelas 5 adalah ada 9 surah Al-Humazah sampai Alaq. Kami sampaikan ulang. Ya, bagi yang anak-anak merasa sudah hafal dan kita mungkin sudah tahu kalau dia sudah hafal, tetap ya disetorkan dulu ini. Yang 9 surat pendek ini ya walaupun misalkan tidak sesuai dengan yang ada di GBBP pertemuan sekian harus store ini karena memang anak-anak sudah hafal semua, silakan disetorkan dulu semuanya walaupun dalam 2 kali pertemuan, ya kemudian ditentukan lagi surat-surat apa lagi yang kira-kira dibutuhkan anak untuk hafal. Ya, misalkan kalau ini sudah dihafal semua untuk siswa-siswa kita. Doa hariannya ada 9 juga. Ya, yang diajarkan atau dihafalkan di level 2 kelas 5, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk WC, doa keluar WC, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa minta rahmat, minta ditunjukkan kebenaran, dan doa kelancaran berbicara. Ini yang dihafalkan oleh anak-anak. Materi penunjang dan ekstra sama, nanti di akhir saja saya jelaskan. Level 3. Materi tas akhlak anak Islam. Lanjutannya, dan ini adalah materi terakhir di akhlak anak Islam, lanjutan, ya di level 3 kelas 6, itu akhlak kepada tetangga, kepada teman, kepada non-muslim, kepada binatang, dan kepada tumbuh-tumbuhan. Ini juga 8 bulan ya, 23 kali pertemuan. Ibadah praktisnya yang diajarkan adalah lanjutan, ya tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya, akidah Islamnya lanjutan juga dari kelas level 2, rukun iman, tadi di level 2, kelas 5, rukun iman pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan yang di kelas 6 ini, level 3, ada 3 lagi lanjutan dari rukun iman. Iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik dan buruk. Kemudian, materi terakhir di sirah nabawi di level 3, kelas 6, lanjutan dari trans level 2, mengenai perjalanan hidup Rasulullah SAW, yaitu dari mulai poin 17 sampai 20. Ya, sampai bagaimana kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian hafalannya trans untuk level 3 ini ada 9 surat-surat pendek juga dari At-Tin sampai Al-A'la. At-Tin sampai Al-A'la. Ya, baik. Jadi sekali lagi, kalau misalkan anak-anak kita sudah hafal baik dan kita sudah tahu kalau mereka sudah hafal, tetap ya disuruh menyetorkan dulu hafalan yang 9 ini. Ya, walaupun dihabiskan dalam waktu 2 atau 3 kali pertemuan, tidak sesuai dengan GBBP, kemudian disesuaikan GBBP-nya dengan hafalan-hafalan baru yang kita tugaskan kepada mereka di luar dari ini ya. Kemudian 9 doa harian lagi. Ya, doa berpakaian, memakai pakaian baru ketika sakit, menjenguk orang sakit, mendengar adzan, setelah adzan, mensyukuri nikmat, mendengar Al-Qur'an, dan naik kendaraan. Ini yang panjang-panjangnya doanya ya. 9. Ya, sekali lagi, doa harian disetorkan di pertemuan ganjil, surat pendek disetorkan pada pertemuan genap. Nah, baik. Nah, sekarang kami jelaskan materi penunjang. Kami ulangi bahwa penunjang ini yang dimaksud adalah materi yang dihadirkan ketika pelaksanaan halaqah tarbiyah, pembinaan tarbiyah itu berjalan, sementara berlangsung. Ada 3 di sini yang memang sudah terjadwal di situ, seperti pembacaan kisah, pemberian games, latihan kultum, sudah tadi ya, pembacaan kisah 3 menit, pemberian games tadi 5 menit, latihan kultum tadi ringkasan materi 3 menit. Sedangkan yang poin 4, 5, 6 itu tidak ada terjadwal, tidak ada waktu khususnya. Ya, sehingga sekali-kali dihadirkan.
tidak harus hadirkan setiap pertemuan. Contoh belajar mufradat. Ini kalau dia sudah level 3 ya, kelas 6 bisa langsung ke hiwar juga, percakapan sederhana. Misalkan dicatatkan, ya kita misalkan praktek, misalkan jawab saja ahlan wa sahlan, ahlan bik, sabahul khair, sabahun nur, kaifa halu, alhamdulillah bi khair, ya itu saja yang ringan. Atau kosakata apa ya. Ini sebagai selingan ya dalam proses pembinaan berlangsung yang masuk di waktu itu juga. Atau belajar kaligrafi atau khat ya, misalkan kita tuliskan satu kalau misalkan kita sendiri kurang mampu untuk itu, bisa dibawakan ya, contoh. Baik anak silakan contoh ya, tulis. Silakan bisa diwarnai dan sebagainya. Ya, kemudian menggambar mewarnai ya bisa juga ini berlaksana di waktu-waktu tertentu, tidak harus di setiap pertemuan. Jadi 4, 5, 6 ini tidak harus di setiap pertemuan. Hanya saat-saat saja bisa kita hadirkan untuk selingan-selingan. Ya, semua level 1, level 2, level 3 silakan diprogramkan sendiri. Ya, program sendiri sesuai dengan kondisi sekolah yang ada, kapan kira-kira bisa mabit. Ya, ada mungkin sekolah yang sekali sepekan mabit atau 2 kali 1 kali 2 pekan mabit di sekolahnya, atau mabit mungkin di tempat tertentu, kapan rihla, outbound, kapan ada lomba-lomba, kapan berolahraga dan selanjutnya ya. Baik, Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pengenalan. Ya, bukan pendalaman materi ya, bukan coaching yang kita bahas isi di dalamnya insyaallah nanti lain kali ini ya, hanya pengenalan saja pokok-pokok bahasan materi yang ada di buku Trans level 1, level 2, level 3 dan apa saja yang harus disampaikan materi tersebut termasuk hafalannya. Sebagai penutup, kita berharap BIMTEK Murabbiah anak ya bisa menjadi atau mendapatkan ya gelar istimewa sebagai murabbiah bintang 5. Ya, tentunya usahakan tidak sampai bintang 7 ya. Karena kalau bintang 7 obat sakit kepala. Ya, bintang 5 saja. Dicintai, dipercaya, disegani, diikuti, dan dikenang. Ya. Kenapa kita dicintai oleh mereka, para binaan-binaan kita, anak-anak kita? Karena kita selalu ada perhatian yang tulus kepada mereka. Ya, perhatian yang tulus betul-betul dari hati paling dalam, ya, untuk membina mereka. Kemudian dipercaya oleh mereka karena kita selalu membantu mereka dengan ikhlas, ya, walaupun tidak usah diucapkan nanti ikhlasnya ya. Ya, kita selalu membantu mereka dalam kendala-kendala yang dihadapinya, dalam masalah-masalah yang dihadapinya, kita berikan solusi-solusi terbaik pada mereka. Disegani karena ada keseriusan. Ya, ini kurang S-nya, adanya keseriusan dalam membina. Ya, sampai kita berharap ke depannya yang kita bina sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Qasim tadi ya. Alhamdulillah dulu di awal-awal sebelum LP2R ada namanya LKPA. LKPA yang waktu itu diketuai langsung oleh Ustaz Qasim. Ya, oleh Ustaz Qasim diketuai langsung. Beliau sekretaris jenderal DPP ya. Membuat sebuah klub namanya Klub Remaja Muslim. Ya, ketuanya itu waktu itu Fadli Dermawan. Ya, sekarang di Qasim, kuliah di Qasim. Ya, dari SMA 13, SMA Wahda dulu. Ya, kemudian sekretarisnya itu Wahid dari SMA 13. Ya, sekarang di Mesir. Ya, kemudian bendaharanya itu Habibi, ya, anaknya Ustadz Ikhwan. Di Qasim juga ya. Qasim. Itu binaan Klub Remaja Muslim dulu. Ya. Kemudian ikuti karena kita menjadi pribadi teladan. Ya, tentunya kita selalu memberikan contoh terbaik kepada mereka binaan-binaan kita semuanya. Dikenang, kita betul-betul sungguh-sungguh ya dalam membina mereka. Tidak istilahnya kaleng-kaleng ya, tidak main-main. Kita mesti sungguh-sungguh ya dalam membina mereka dan insya Allah kita ada jasa kepada mereka dalam pembinaan ini sehingga selalu dikenang ya, selalu ditunjukkan kehadirannya, pertemuannya ya dari mereka. Baik. Jadi kita berharap insya Allah para ustadz-ustadzah murabbi yang hadir di sini ya sebagai murabbi-murabbiah trans bintang 5. Dan yang paling terakhir, kami titipkan anak-anak generasi pelanjut pejuang dakwah ilmuah. Ya, jadi anak-anak yang kita bina terutama anak-anak
dari kader aktif Wahid Islamiyah, ya itu bukan tanggung jawab penuh dari LP2R. Ya, tanggung jawab kita bersama semuanya, insya Allah. Ya, LP2R hanya bisa memberikan atau memfasilitasi saja program-program, konsep-konsep yang kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Ya, jadi kami titipkan anak-anak kepada Ustadz Ustadzah, para murabi-murabiah, karena kami yakin dan tahu persis bahwa kalian adalah pejuang sejati yang selalu siap berkorban, baik ilmu, tenaga, pikiran, waktu, harta, dan bahkan jiwa sekalipun. Dan kami pun tahu kalian yang selalu siap menerima dalam setiap resiko perjuangan yang mulia ini. Kami pun tahu kalianlah yang senantiasa sabar, ulet, telaten, kreatif, dan pantang menyerah dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan. Dan kita semua tahu ya bahwa kita insya Allah selalu ingin menjadi orang yang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, dan yang terakhir, bergembiralah kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan nikmat yang begitu banyak di dunia ini dan di akhirat tentunya berupa surga yang seluas ya langit dan bumi. Ya, sebagai perawi kita untuk kita sama-sama berada di tempat yang mulia ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, syukran. Silakan Ustadz Rino bisa diambil alih sebagai moderator untuk kita selesaikan. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي